baik. Dan yang kedua, adanya cedera atau suatu kematian yang disebabkan akibat tindakan langsung dari dokter yang tidak benar. Apakah cara mengoperasikannya tidak sesuai dengan SOP, apakah kelakuan dalam pengoperasian dalam proses operasi itu yang sembrono dan lain-lain. Lalu bagaimana itu logika hukumnya, Pak Dokter? Secara hukum, hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang bisa timbul karena suatu perjanjian atau undang-undang. Kita punya undang-undang kesehatan, Pak Dokter. Namun dari semalam hasil ngobrol-ngobrol saya dengan adik kelas saya Dr. Mayang yang ada di Semarang, itu mengatakan bahwa undang-undang kesehatan sekarang itu perlu untuk direvisi. Karena dalam kondisi seperti ini, dokter sendiri pun juga jelas akan semakin takut. Jangankan takut untuk mengoperasi. Ini saja saya cari pembicara untuk diskusi sore hari ini, kalau bukan dokter Obed sendiri yang mau, ya kita mungkin tidak ada nih pemateri dari pihak dokter. Dengan apa yang dipahami oleh keluarga pasien dengan si dokter. Dokter Mayang semalam berbicara dengan saya itu berbicara bahwa terkadang dokter sendiri itu persetujuan itu tidak perlu dengan tanda tangan, tidak perlu dengan kita berdiskusi ada materainya gitu loh. Cukup ketika pasien menganggukkan kepala tanda dia setuju, itu sudah persetujuan. Bahkan Dokter Mayang sendiri semalam itu mencontohkan hal yang paling ekstrim. Ketika pasien akan disuntik, lalu pasien membuka bokongnya, pantatnya, menyediakan pantatnya untuk disuntik, itu berarti sudah tanda persetujuan tanpa ada hitam di atas putih atau tanda tangan di atas materai. Itu logika dari dokter. Oh ya udah, dia udah buka pantatnya nggak malu-malu, ya udah berarti dia setuju untuk disuntik. Itu. Lalu logika hukum bahwa misdiagnosis tidak selalu diartikan sebagai malapraktek. Dalam hal ini, dokter tidak dapat dituntut pidana apabila tindakannya memenuhi rumusan pidana. Di sini adalah niat batin si dokter tersebut. Saya rasa ketika dokter menangani pasien, tidak ada satu dokter pun yang punya niat batin untuk membunuh si pasien tersebut. Gitu. Tetapi secara hukum kami sepakat bahwa dokter boleh digugat apabila terjadi kerugian karena ingkar janji atau kesalahan karena kurang hati-hati. Itu kami tetap berpendapat bisa dituntut. Lalu sedikit bisa ditambahkan lagi Pak Dokter kira-kira? Kalau dari saya ya mengenai resiko medis. Ya, dalam dokter itu kan ada evidence dan bukti dan harus maksudnya obat A misalnya paracetamol itu sudah diketahui itu efek sampingnya apa? Ya, efek samping segala macam efek negatif yang sudah pernah dilaporkan dan sudah saya amat sangat cara kerjanya kalau misalnya melakukan sesuatu pasti dia tahu ini efek positifnya apa dan negatifnya apa. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang sama-sama negatif, maka akan sedikit negatifnya. Dan pertimbangan misalnya manfaat dan harusnya ini bagaimana, dan pasti akan dicari yang paling banyak manfaatnya. Misalnya sama-sama daerah, sama
kalau setiap hari di tapi mungkin pasien timbul komplikasi karena obat diet itu, maka adalah dehidrasi. Dan sesudah dehidrasi, SOP-nya berarti kan harus ada koordinasi secara luas dari entah itu dari undang-undangnya atau dari Kementerian Kesehatan, Pak Dokter ya. Jadi misalnya SOP untuk rumah sakit beriman seperti apa, SOP untuk rumah sakit swasta, ya ibaratnya kita kategorikan aja Pak, SOP kayak hotel bintang 1 apa, SOP hotel bintang 2 apa gitu. Jadi memang harus ada peraturan yang membahas SOP itu. Gitu. Harusnya kalau kita tahu misalnya kalau saya kan ada standarisasi ISO berapa gitu ya, kalau saya untuk saya untuk lembaga gitu ya, ISO 9001 atau ISO apa gitu, itu kan sebenarnya kan akan mengecek apakah ada SOP untuk tiap-tiap prosedur. Jadi ya sangat yang berbeda dengan dokter Indonesia, kadang-kadang masih minimalis. Ya. Pasien di Indonesia itu sekarang sudah mulai pintar, bahkan sudah cari di Google sendiri. Misalnya sakit kepala cari di Google, nanti asal reses muncul mulai dari tumor sampai ke jeduk pintu juga ada. Nah, kalau orang awam pasti ini saya nggak tumor ini, padahal mungkin cuma jeduk pintu misalnya, kata pintu. Ya. Jadi menurut saya ini pasien di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu sekarang juga sudah mulai pintar. Tapi mungkin pintarnya belum pas. Oh ya. Orang ini juga bisa. Ya, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab ya, diskusi peserta ini Pak Dokter. Barangkali peserta ada keinggilan atau pertanyaan atau suatu hal yang memang mereka ingin tahu korelasi antara dunia hukum dengan dunia kedokteran seperti apa. Jadi mungkin ini saya buka sesi pertanyaan, boleh tanya, boleh saja. Halo Dok. Halo. Ya. Halo. Ini saya Wayan dari mahasiswa Kanjuruhan Dok. Ya. Yang ingin kami nyatakan di sini, menurut berita di Indonesia itu, nah di sini ada simpang siur Dok. Di sini antara malpraktek sama maladministrasi. Sementara itu kami di sini termasuk salah satu mahasiswa yang menolak putusan MA. Karena kenapa? Menurut berita di Indonesia yang saya baca dari Jawa Post, dari koran Sinto pun, di situ menyatakan putusan MA itu bahwasanya si Dokter Ayu saat akan melakukan operasi, nah dia itu kesalahannya tidak izin terlebih dahulu kepada pasien maupun keluarga pasien. Makanya dia itu divonis 10 bulan kurungan. Nah seperti itu. Apabila kena malpraktek, otomatis nggak mungkin kena 10 bulan kurungan dan sebagainya. Seperti itu. Makanya di sini kami tidak sepakat dengan putusan MA tersebut. Kami termasuk salah satu mahasiswa yang tidak sepakat dengan putusan MA tersebut. Nah, saran dari kami Dok, di sini suatu saat apabila ada kasus yang sama, hendaknya diputuskan lewat majelis kode etik kedokteran. Nah, di situ kan malah bagus, soalnya di situ ada peradilannya, bisa ada dari dokter maupun ada dari sarjana hukum itu sendiri. Terima kasih Dok, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanggapi? Nanti ditampung dulu aja Dok, bisa pertanyaan dulu, nanti dijawab sekalian. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah bergabung kepada kami meskipun tidak datang langsung. Ini sebuah kebanggaan atau sebuah penghormatan bahkan dari dokter agar tidak terjadi kasus serupa yang menimpa Dokter Ayu ini.
setidaknya permasalahan ini diselesaikan dengan baik dengan cara apa? Sekian, terima kasih. Mungkin ini saya tidak sama dengan teman-teman tadi karena saya ini bercerita tentang pengalaman saya dari rumah sakit tentang keluarga saya. Ada keterlambatan untuk penanganan sehingga menimbulkan saudara saya itu meninggal. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dokter terkait pengalaman saya ini. Terima kasih. Jadi dari pertama tadi ada kata kuncinya adalah malpraktek dan maladministrasi. Ya. Tadi malpraktek sudah dijelaskan oleh Pak Nugra, tapi maladministrasi belum. Yang ini kalau saya pikir-pikir sendiri ya, malpraktek tadi saya jelas bahwa ada tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan, tapi kemudian ada ada kelalaian, nah itu jadinya malpraktek. Apakah maladministrasi itu juga sama istilahnya berarti mal itu kan buruk, administrasi, tapi apakah ada administrasi yang buruk? Nah, Ada pertanyaan satu lagi dok, terakhir dok. akan silakan. Selamat pagi dok. Pagi. Saya ingin bertanya itu mengenai karena melihat terjadinya kasus Dokter Ayu ini, lalu bagaimana pandangan terhadap profesi dokter? Nah, apakah itu menjadi ancaman bagi dokter dengan melihat adanya kasus ini? Dan kemudian untuk para masyarakat awam itu kan mereka melihat dari pada berita maupun dari media, nah ketakutan mereka itu otomatis itu ada ketika melihat terjadinya kasus Dokter Ayu ini. Lalu bagaimana pandangan melihat suatu hal seperti itu? Cuma itu saja. Terima kasih. Oke, jadi tadi dikatakan di yang kedua, komentar yang kedua, tadi kan bahwa putusan MA sudah menjadi bahasan atau dalam bahasa hukumnya adalah menjadi jurisprudensi pada putusan-putusan berikutnya. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya dari sisi masalah medis ya, sebenarnya sih yang dipermasalahkan adalah satu, Dokter Ayu ini tidak punya SIP. Maka sebenarnya respon yang wajar adalah kalau tidak punya SIP, tidak punya surat izin praktek, ya bikin surat izin praktek. Jangan takut-takut, ya tinggal bikin aja kan. Nah, kalau bikin aja takut-takut. Kan dikatakan ini berita-berita di Indonesia, dokter calon spesialis ditarik dari rumah sakit di daerah. Karena apa? Karena tidak punya SIP. Nah, tidak punya SIP, kenapa kalau ditarik? Ya, kenapa kok tidak buat aja SIP? Tidak buat aja surat izin praktek. Jadi dianya memang kadang-kadang dokter itu takut-takut sendiri sampai menakut-nakuti orang lain ya. Dan berarti kan tadi mengatakan seperti yang diberitakan di media, Menkes akan menarik dokter dari pelosok adalah dokter-dokternya ini bersedam nih. Biasanya kalau misalnya masalahnya adalah tidak punya SIP, karena yang dikatakan di Dokter Ayu kan Dokter Ayu tidak punya SIP untuk praktek, tidak punya strategi praktek. Nah,